hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah
Your love is
atas kami Bapa. Bahkan di tempat ini Bapa, kami percaya Bapa, kehendak-Mu jadi atas kami Bapa. Engkau sangat mengasihi kami, Kau tidak mau kami binasa, Kau tidak mau kami kalah. Engkau mau Tuhan kami terima kemenangan demi kemenangan Bapa. Kami percaya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Kau dipermuliakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami Kau jadikan lebih dari umat pemenang Bapa. Sempurnakan isi hati-Mu buat kami, karena kami tahu Tuhan, oh lebih baik satu hari Tuhan tinggal di hadirat daripada 1000 hari di tempat lain Bapa. Karena kami tahu ada hikmat-hikmat-Mu Kau berikan kepada kami semua Bapa. Jalan-Mu membuat kami aman selamat Tuhan. Jalan membuat kami penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemenangan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Bapa. Ambil alih hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Bapa. Bukan Bapa bicara, biarkan Kau bicara pada kami semua. Kami semua dikuatkan, diteguhkan, iman kami dibangkitkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkat Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan ya, luar biasa kasih Tuhan. Ya, makanya ya tetap tinggal dalam hadirat Allah. Yang sudah katakan amin ya. Hari ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, kalau kita ya diingatkan situasi yang seperti ini ya, kita tahu Bapak Ibu bahwasanya keadaan yang bukan tambah baik Bapak Ibu, tapi tambah buruk, karena memang firman Tuhan itu harus digenapi ya. Keadaan semakin sukar, keadaan semakin sulit, tapi hari ini Tuhan mau pesankan dalam kehidupan kita, ayo Bapak Ibu, bagaimana yang penting adalah kita itu kuat ya. Hadapi apapun yang penting itu kita kuat Bapak Ibu. Bagaimana supaya hati kita itu kuat Bapak Ibu ya, melewati masalah yang sulit, masalah yang sukar Bapak Ibu. Bahkan juga lewati juga kita bisa lewat ya, hati kita kuat bisa lewati krisis. Ada banyak saat ini banyak orang yang alami krisis ya. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan pada kita, hati kita akan kuat, amin, melewati krisis, melewati kesukaran apapun. Ayo kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Bapak Ibu. Mari kita akan baca 1 Petrus 5 ya, ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Bagaimana engkau bisa saat ini ya kuat untuk melewati ya krisis, melewati kesulitan-kesulitan apapun. Mari kita akan perkatakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab haleluya, puji Tuhan ya. Jadi apapun saat ini kata Tuhan, waktu engkau kepengen kuat ya hadapi apapun, lewati krisis, karena gini loh Bapak Ibu ya, kalau kita itu kuat, kita itu akan menang ya. Orang yang kuat itu akan menang menghadapi musuh-musuh, menghadapi apapun Bapak Ibu. Nah ini penting sekali dong kita. Makanya kata Tuhan, serahkan itu loh khawatirmu. Berapa banyak ya kita ini hadapi itu Bapak Ibu, kita takut, kita khawatir, tapi Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan akan memelihara kita Bapak Ibu. Percaya, itu janji Tuhan. Bahkan Tuhan mau katakan dari kita saat ini ya, yaitu apa, waktu kita hadapi masalah Tuhan katakan apa, yuk kita akan baca. Semua sudah hafal ini, Matius 6 ayat 34. Yuk kita akan perkatakan itu, Matius 6 ayat yang ke-34. Tuhan katakan apa dalam hidup kita Bapak Ibu. Waktu kita ini ya bisa kuat melewati krisis, kesulitan apapun Bapak Ibu, ternyata ini yang Tuhan katakan. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya, banyak ada waktu kita ini hadapi masalah, kita sudah takut, kita sudah khawatir. Bagaimana ya nanti loh? Bagaimana? Ya padahal belum tentu loh Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Ya tiba-tiba Tuhan itu lakukan pertolongan dalam kita. Tiba-tiba Tuhan buka jalan buat kita Bapak Ibu. Ingat besok ya meskipun, karena gini loh ya, kalau kita melihat ada masalah sudah ditolong, ada belum ditolong, ada masalah lagi Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Nggak usah kau ketakutan. Besok juga ada lagi. Ya selama kita masih di bumi ini ada masalah Bapak Ibu. Ada saat ini atau pergumulan dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu supaya kita ini bisa melewati krisis, melewati masalah apapun dalam hidup kita. Yang pertama adalah pentingnya iman. Itu penting sekali, pentingnya iman kita. Bagaimana imanmu itu penting, karena Tuhan katakan dia tuh imanmu bisa mengalahkan dunia ini. Coba kita bisa menang loh hadapi masalah apapun hanya dengan iman Bapak Ibu, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apapun yang uang kita, tidak bisa Bapak Ibu. Coba kita sakit, ya tuh tidak, dokter katakan sudah angkat tangan, tidak bisa apapun, tapi kita tahu
Tuhan sanggup Bapak Ibu melakukan apapun dalam hidup kita. Yang pertama adalah pentingnya iman Bapak Ibu. Kenapa kok iman? Karena iman itu adalah yaitu fondasi buat kita. Iman itu adalah yaitu dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kita ini Bapak Ibu untuk mendirikan apapun Bapak Ibu, ya menghadapi apapun, fondasi kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, kita bisa roboh, kita bisa jatuh, kita bisa kalah Bapak Ibu. Kita bisa tadi ya tidak menang hadapi apapun. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan imanmu itu, ya toh itu fondasi yang kuat supaya kau tetap teguh, kau tidak menyerah Bapak Ibu. Hadapi apapun. Kalau kita menyerah, haleluya. Karena gini, hidup itu ada dua pilihan. Yang pertama, engkau menyerah, ya toh atau engkau bangkit. Nah, kalau kita menyerah Bapak Ibu berarti kita tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan, kalau engkau menyerah berarti kau tidak mengenal Tuhan. Kok bisa Bu? Tuhan bilang, Hosea 4 ayat 6. Engkau akan lihat orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa Bapak Ibu. Kok bisa Bu? Ya tadi Bapak Ibu, kita berarti tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan itu katakan aku sanggup loh melakukan segala sesuatu. Ingat, dengan pilur-pilurku aku sembuhkan engkau. Tuhan akan buka jalan. Tuhan katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang juga katakan amin. Iya, ya kan? Kalau kita berarti menyerah, kita itu tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Berarti hari ini Tuhan ingatkan pada kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana fondasimu bisa kuat? Ingat Bapak Ibu, kuncinya banyak baca Alkitab. Itu penting. Engkau akan kuat fondasimu. Engkau akan mengenal Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Karena benar ya, setiap hari pagi atau saat ini siang saya kerja Bu, oke lah malam. Paling tidak itu sehari paling tidak 2 kali ya Bapak Ibu ya. Kita ya toh kita makan aja paling tidak, ya Bu saya diet. Paling tidak ya dari 1 kali. Tapi kalau firman jangan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Firman itu roti hidup buat kita, ya, air hidup buat kita. Itu akan memberi kekuatan kekal selama-lamanya, Bapak Ibu. Kalau kita cuma makan minum, itu membuat kita ini kadang-kadang malah kebanyakan makan, kebanyakan minum, orang bisa sakit. Tapi kalau kebanyakan firman, katakan kiri kanan tambah diberkati. Ya, tambah diberkati. Kau banyak makan, ya toh roti kehidupan, air kehidupan, Bapak Ibu, tambah diberkati. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan mau katakan, ya toh, ingat di dalam Hosea, ya toh Tuhan katakan Hosea 6 ayat 3. Orang yang mengenal Tuhan itu akan muncul seperti fajar. Waktu kita katakan, ya aku percaya Tuhan pasti tolong, dulu ditolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Itu akan muncul. Apa yang engkau imani tadi, apa yang engkau percayai, engkau imani itu atas engkau punya, ya toh sungguh-sungguh saat ini Bapak Ibu, fondasi yang kuat yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, apa yang saat ini kita akan dapatkan Bapak Ibu tadi, engkau akan bisa melewati krisis masalah apapun. Tuhan katakan di kita itu akan muncul. Kalau engkau katakan, aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian saat ini Tuhan katakan jadi yang pertama tadi punya iman. Yang kedua kita harus banyak baca Alkitab dan dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau engkau kepingin terima ya atau kekuatan hadapi krisis, karena apa ya, itu memang krisis itu sebagai bagian dari kehidupan ya. Kita kalau hidup itu pasti Bapak Ibu ada krisis berapa banyak, kadang-kadang kita ini ya toh hadapi masa-masa yang sulit. Karena Tuhan bilang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ya toh ayat yang ke-6, Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada waktunya engkau nangis, ada waktunya engkau tertawa, ada waktunya engkau mengumpulkan, tapi ada waktunya engkau juga, ya toh saat ini Bapak Ibu, ya toh engkau, ya toh membuang itu Bapak Ibu, mengeluarkan itu. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bagaimana supaya engkau kuat menghadapi krisis, melewati kesulitan Bapak Ibu. Tadi Tuhan katakan ya toh kuncinya adalah pertama adalah iman, kemudian baca Alkitab Bapak Ibu, yang ketiga adalah berdoa. Itu penting. Pasti krisis apapun sudahlah, serahkan lagi dulu Tuhan katakan dari kita. Kenapa harus berdoa? Karena orang yang berdoa Bapak Ibu, ya toh, kita itu mencari pertolongan Tuhan. Kita itu mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Pasti kau akan diberkati. Diberkati itu apa? Yang sakit sembuh, yang alami masalah ada jalan keluar. Bahkan orang yang berdoa Bapak Ibu, yaitu apa? Itu berarti orang itu mengungkapkan kekhawatirannya. Ini loh Tuhan, aku alami ini, alami itu. Ya mungkin lah Bapak Ibu, kalau kita punya anak ya, anak kita ya tuh menyampaikan apapun kepada kita, Ma atau Pa, ini loh aku alami ini, alami itu. Tidak mungkin kita diam aja Bapak Ibu. Tidak mungkin. Pasti kita akan bertindak, ya kan? Itu aja kita, apalagi Bapak.
Ya Tuhan, dia sudah tunjukkan kasihnya kepada kita, Bapak Ibu, pengorbanannya di kayu salib buat kita loh. Apalagi firman Tuhan katakan itu di dalam Roma 8 ayat 32. Kalau anaknya aja diberikan, apalagi engkau minta segala sesuatu. Yang sudah katakan amin. Jadi ingat ya, minta apapun Bapak Ibu, Tuhan sanggup, asal sesuai kehendak Tuhan. Jangan kita minta, aku mau ya toh yang tidak benar-benar Bapak Ibu. Tuhan tidak akan berikan itu kepada kita. Ya toh, misalnya contohnya waktu kita ini hadapi apapun, Tuhan supaya aku ini kau buat kaya, supaya itu loh, saudaraku itu loh Tuhan, nanti supaya ya toh dia ini Tuhan nyembah aku, nggak akan dikabulkan sama Tuhan ya kalau seperti itu. Nanti kita tahu berdoa yang sesuai kehendak Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau katakan lagi dalam hidup kita, orang yang berdoa itu begini Bapak Ibu, hadapi kesulitan apapun, orang berdoa itu kan kita ini punya masalah, seperti apa lagi Bapak Ibu, aduh kok keadaanku tambah begini. Tuhan mau sampaikan, orang yang dia terus menghadapi masalah itu seperti kita itu di dalam Bapak lumpur. Waktu kita di dalam lumpur, kalau kita ini Bapak Ibu sudah berdoa, banyak orang, saya sudah berdoa, tapi kok saya terus ini tidak lepas dari krisis, kok saya tidak lepas dari kesulitan ini. Ternyata Tuhan mau sampaikan pada kita, kadang-kadang kita sudah ngomong seperti itu berdoa, ternyata begini loh Bapak Ibu. Tuhan mau sampaikan tadi ya, seperti waktu kita ini ada masalah, kita itu seperti yaitu apa? Ini Bapak Ibu, apa itu? Di lumpur, tadi saya bilang ya, di lumpur. Coba Bapak kita di lumpur. Coba kalau saat ini kita bergerak, tambah, kita tambah tenggelam. Tapi waktu kita, orang yang berdoa, kan Tuhan bilang, Mazmur 37 ayat 5 ayat 6, serahkan hidupmu, serahkan masalahmu, serahkan sakit penyakitmu. Maksudnya serahkan hidupmu itu kan berarti hidup itu kan macam-macam ya. Yaitu apa? Dalam hati tua kita, keuangan kita, pekerjaan kita, anak menantu cucu kita, Bapak Ibu, usaha bisnis kita. Serahkan hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Percaya aku akan bertindak. Nah, akhirnya waktu kita tadi sudah berdoa, tapi tadi kita masih bingung. Aduh kok tambah gini, kok begitu. Wah, tambah tenggelam kita Bapak Ibu. Tapi waktu engkau diam saja, engkau berserah. Yang namanya berserah itu sudah, tidak usah ikut apapun. Yang suka katakan amin. Tidak usah kita bantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan sanggup, amin, melakukan apapun dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Ini pesan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian mengatakan apapun yang saat ini engkau bisa lewati krisis, engkau bisa lewati kesukaran, kesulitan di dalam kehidupanmu, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Banyak muji nyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, muji nyembah Tuhan. Orang yang memuji Allah hadir, orang yang menyembah Bapak Ibu, Tuhan itu akan curahkan hujannya dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita Bapak Ibu. Nah kemudian tadi Tuhan mau katakan, waktu bagaimana engkau supaya lepas dari krisis tadi, jangan engkau menyerah. Itu penting dalam hidup kita, karena orang yang menyerah berarti Tuhan tidak akan turut bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita Bapak Ibu bangkit ya, kita hadapi masalah apapun, meskipun keadaan kita sudah berdoa, kita sudah melakukan sama Tuhan, muji nyembah Tuhan, kok sepertinya tambah tidak baik ya hidupku. Hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita Bapak Ibu, jangan menyerah. Tapi apa yang kita lakukan harus bangkit Bapak Ibu. Itu yang penting Ibu. Jangan engkau coba kalau engkau saat ini menyerah, tambah terpuruk hidup kita Bapak Ibu. Tidak akan kita alami tadi kemenangan, alami pemulihan Bapak Ibu. Tapi waktu kita ini saat itu apa? Bangkit. Hadapi apapun. Aku harus percaya. Aku percaya saat ini, saat ini percaya sekarang belum, besok terus Bapak Ibu engkau bangkit. Apa yang Tuhan lakukan? Yesaya 60 kita akan perkatakan itu Bapak Ibu. Tuhan itu akan datang Bapak Ibu kalau engkau bangkit. Engkau akan juga jadi pribadi yang kuat. Kenapa kau bisa jadi pribadi yang kuat dan kau bisa menang? Ya, kau bisa lewati krisis itu dengan tadi kemenangan gemilang. Ayo kita baca Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Semua perkatakan ya. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Jadi orang yang bangkit ada perbedaan kan? Kalau kita tadi Bapak Ibu kita menyerah, engkau tambah terpuruk, engkau tidak akan terima tadi yang kelepasan. Tapi waktu engkau bangkit, Tuhan sudah katakan, ingat terang Tuhan turun atas hidup kita. Yesus turun Bapak Ibu. Dia itu turun, dia itu menolong kita, memulihkan kita, memberikan jalan, membela kita Bapak Ibu. Bahkan yang lebih lagi Tuhan katakan, engkau akan diberi kemuliaan oleh Tuhan.
Apa itu kemuliaan Bapak Ibu? Mujizat-mujizat yang manusia tidak bisa kerjakan, Tuhan sanggup lakukan dalam kita Bapak Ibu. Kemudian Tuhan mau sampaikan lagi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu waktu saat ini kita itu hadapi masalah apapun, kita harus tetap ingat Bapak Ibu ya. Yang kelima, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, yaitu apa? Di dalam kehidupan ini, kalau engkau jadi pengikut Yesus Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, yang namanya ikut Yesus itu Bapak Ibu gak santai-santai. Tapi apa? Yesus itu alami penderitaan. Berarti hari ini kalau engkau sedang alami masalah, penderitaan, berarti engkau sedang mengikut Tuhan. Yang sudah katakan amin. Kita tidak boleh Bapak Ibu ya berontak. Ingat, engkau harus menyangkal diri, engkau harus pikul salib. Jadi kita tahu, loh tapi saya kan sudah melakukan kebenaran. Yesus, kita ini masih kadang-kadang masih melakukan dosa. Tapi Yesus enggak loh Bapak Ibu. Tapi apa? Yesus menyangkal dirinya. Yesus yaitu apa? Memikul salib Bapak Ibu, bahkan disalib Bapak Ibu. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Berapa banyak ya kalau kita itu punya masalah Bapak Ibu, kedagingan kita disalibkan. Amin. Dulu yang kita sombong, haleluya, kesombongan itu Tuhan singkirkan. Kita berbuah Bapak Ibu. Lewat apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita wah pakai uang kita, pakai kekuatan kita, sampai di mana Bapak Ibu? Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi di situ waktu engkau mentok, tidak bisa apapun. Di situ Tuhan akan turun tangan luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, waktu punya masalah apapun supaya engkau kuat. Oh aku tahu Yesus juga alami begitu. Tapi aku tahu ya Tuhan Yesus sudah alami penderitaan terus, sudah alami mati terus. Ingat sepertinya engkau gini loh, aduh ada kok begitu, kalau gini terus gimana? Enggak Bapak Ibu, Tuhan mau katakan pada kita, hanya sesaat. Yesus alami kematian sepertinya kalah. Yaitu ingat, hanya 3 hari. Yang sudah katakan amin. Berarti kalau kita Bapak Ibu saudara kasih, kalau ada di masalah apapun, oleh kiri kanan, sesaat saja. Amin. Hanya sesaat Bapak Ibu. Di balik salib, engkau sedang disalibkan kedaginganmu, tapi di balik salib itu engkau akan melihat Bapak Ibu, yaitu apa? Ada kemenangan. Yesus buktinya apa? Dia bisa bangkit, dia bisa disalib terus dia mati Bapak Ibu. Dia sampai turun ke bagian bumi yang paling bawah, tapi dia bangkit, dia hidup. Berarti dia itu mengalahkan apa Bapak Ibu? Maut Bapak Ibu, mengalahkan kuasa iblis Bapak Ibu. Bahkan dia bisa bangkit Bapak Ibu. Berarti menang Yesus. Ya toh iblis dikalahkan. Hari ini Tuhan mau ingatkan, waktu engkau itu Bapak Ibu, ya toh tadi Tuhan katakan di balik salib kau alami penderitaan itu. Yang penting kau saat ini nurut taat itu seperti Yesus itu, dia taat kepada Bapa. Ya toh, apa yang diterima oleh Yesus dan kita juga akan terima sebagai pengikut Yesus Bapak Ibu. Engkau akan terima kemenangan. Iblis dikalahkan dalam hidupmu. Bahkan kau akan lihat kemuliaan-kemuliaan Allah. Di balik salib ada kemenangan, di balik salib ada kemuliaan Allah kita terima. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bisa, ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang kita akan terima. Ya, yang tidak bisa jadi bisa. Contohnya apa? Saya melihat Bapak Ibu ya, saat apa ada seorang ya, contohnya begini ya, ada anak ini Bapak Ibu. Dia itu seorang anak itu meninggal sama pertama itu sama mamanya Bapak Ibu ya. Kemudian sama itu omanya ya, sama omanya. Kemudian sama papanya juga. Akhirnya dia tinggal sendiri Bapak Ibu, maksudnya sama opanya masih ada Bapak Ibu. Nah, opanya kan juga sudah tua ya Bapak Ibu ya. Darah manusia tidak punya penghasilan. Padahal anak ini Bapak Ibu masih kelas 4 SD. Ya anak tunggal, ya toh. Itu apa? Jadi bagaimana untuk sekolah kalau keadaannya itu ini ya, keadaan keluarganya ini Bapak Ibu, kasihan Bapak Ibu. Tapi ingat, hari ini Tuhan mau beritahu dalam hidup kita, apapun masalahmu, Tuhan sanggup Bapak Ibu. Jangan kau takut, jangan kau khawatir, serahkan pada Tuhan. Akhirnya anak ini tadi Bapak Ibu ya sungguh luar biasa, bersama opanya itu tadi, Rob Gurus itu katakan jangan kamu takut. Lihat, Tuhan juga sediakan. Saya nggak tahu kalau orang tuanya habis mati, itu baru meninggal 4 hari yang lalu gitu loh Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu dia kok bisa ya dia datang ibadah, itu sesuatu kalau bukan kekuatan Roh Kudus tidak mungkin. Ya makanya Tuhan katakan orang yang mencari Tuhan, engkau akan diberi hidup oleh Tuhan. Ya, janji Tuhan dan amin. Amos 5 ayat 4 dan ayat 14. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan katakan jangan kamu takut, engkau akan dapat beasiswa sekolahmu. Terus yang opanya itu kan
sebelahnya gitu, amin, amin, amin. Kemudian Bapak Ibu, terus opanya juga, jangan kamu takut. Dan saya kadang-kadang nggak lihat orang itu tua atau muda, kadang-kadang saya kalau doakan orang tutup mata ya. Kemudian saat itu apa Tuhan katakan juga, jangan kamu takut, lihat saat ini ya toh cucumu itu akan diberkati oleh Tuhan, akan terima sampai ya toh dia nanti sampai kuliah. Secara manusia tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia pegang itu firman itu, dikasih firman, dan puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya apa? 5 hari kemudian Bapak Ibu, ada kabar juga dari anak itu punya iman luar biasa. Aku percaya tadi ya Pak, iya kamu percaya ya percaya. Terus opa tidak bisa apa-apa, tapi ingat Tuhan bisa berbuat apapun itu. Dan akhirnya ya Bapak Ibu 5 hari setelah ya toh dia tadi berdoa sungguh luar biasa, dapat kabar Bapak Ibu ya. Tiba-tiba lewat tetangganya, ya kan tahu anak ini kan tidak bisa meneruskan sekolah ya. Akhirnya apa Bapak Ibu, tetangganya itu yaitu apa mengusahakan akhirnya tadi Bapak Ibu, karena apa anak ini dulu tinggalnya di luar kota, jadi dia harus tinggal sama opanya yang di Surabaya Bapak Ibu. Kalau mungkin di sana masih dia tuh sekolah, mungkin sekolahnya masih bisa bantu ya apapun ya, tapi opanya ini kan rumahnya kan maksudnya tinggalnya kan di Surabaya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kan tidak kenal siapapun secara manusia, tapi di situ Bapak Ibu Tuhan bisa pakai, kalau engkau berdoa Tuhan kirimkan malaikat-malaikat Tuhan. Amin Bapak Ibu, pegang janji Tuhan ya toh. Kemudian akhirnya apa, dia yaitu apa dipanggil oleh sekolah ya toh, dipanggil ke sekolahan. Jadi dia ke sekolahan itu Bapak Ibu ya, sekolahan yang swasta itu dia dikasih beasiswa sampai lulus SMA. Setelah itu nanti kalau memang tetap di sini, sekolahnya bilang kalau memang tetap di sini sampai lulus SMA ya gratis Bapak Ibu, gratis. Nanti bisa juga dikuliahkan. Tapi kalau tidak sampai lulus SMA, sekolah tidak mau kuliahkan. Sungguh luar biasa. Akhirnya apa? Dia sudah dijamin oleh Roh Kudus. Krisis apapun, katakan kiri kanan, lewat bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kau hadapi, ya toh, saya melihat Bapak Ibu, bahkan juga ya toh, saya melihat ada orang yang juga hak-haknya juga begitu. Tapi tadi Bapak Ibu sudah, kita itu tetap ya, jangan engkau menyerah, aduh mateng aku, masa bisa ya toh, apapun bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu dalam hidup kita. Engkau mungkin sakit pun juga Tuhan sanggup Bapak Ibu melakukan apapun dalam hidup kita. Dokter loh Bapak Ibu, dia terbatas ya toh, kita tahu bukan saya merendahkan dokter, tapi ingat dokter pun juga ciptaan Tuhan. Tapi jangan lupa Tuhan itu yang menciptakan kita. Dia tahu Bapak Ibu, apapun yang tidak benar sampai dalam-dalamnya dia tahu. Amin. Oleh sebab itu hari ini apapun Bapak Ibu secara manusia, ini harus minum obat, bagi Tuhan tidak suka. Engkau bisa dilepaskan dari obat apapun Bapak Ibu. Tuhan bisa lakukan, karena saya melihat ya, sungguh-sungguh Tuhan itu sanggup lakukan apapun dalam kehidupan kita. Saya lihat ada seorang Bapak Ibu, dia ini ya sakit, suaminya ibu ini sakit Bapak Ibu, sampai dia tahu parah, itu komplikasi sakitnya, komplikasi Bapak Ibu. Jadi ya sudahlah, apalagi usianya ya sudah 75 aja Bapak Ibu ya. Secara manusia ya diabetes lah, apa jantung lah, yang sudahlah pokoknya semua yang ya toh pasti semua yang ginjalnya yang apapun Bapak Ibu, jadi semuanya ya toh koma Bapak Ibu, tinggal berapa persen secara manusia sudah. Tapi saat itu apa, kalau juga ya Bapak Ibu ya, kalau di luar negeri kalau sudah lama sudah koma itu juga menderita, dia terkasihan bersama pasien. Apa yang terjadi? Ya harus disuntik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu ini kan yang namanya istri ya, tidak tega, dia kan berdoa. Ya waktu satu, Bu, tolong Bu, dia tinggalnya kan di luar negeri Bapak Ibu, berdoa. Ini Bu, bagaimana ini? Ya toh, terus udah berdoa saja, tidak tahu cara Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ini terus ya toh nangis Bapak Ibu, dia terus ya toh percaya Tuhan bilang, jangan kamu takut, suamimu dibangkitkan, suamimu dihidupkan. Itu dokter bilang nggak mungkin, karena sudah lama Bapak Ibu komanya, makanya sampai mau seperti itu ya. Habis itu luar biasa, dia sudah nangis. Bayangkan Bapak Ibu, siapa sih yang kita ya tuh kalau kehilangan suami Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, luar biasa dia nangis. Dokternya itu bisa nggak tega Bapak Ibu. Dokternya itu bisa nggak tega. Ya coba kalau misalnya dari hari itu di Bapak Ibu, tahu nggak? Ya bisa haleluya. Tapi saat itu, ya toh, tiba dia habis doa itu, dia pegang firman Tuhan, diperkatakan firman itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia ke rumah sakit.
ya ke rumah sakit, dia nangis Bapak Ibu, ini sudah mau disuntik, tiba-tiba Bapak Ibu dokternya gini, sudah nggak usah disuntik. Tahu nggak Bapak Ibu, 3 jam kemudian bangkit. Berikutnya itu kalau bukan Tuhan sampai sekarang Bapak Ibu, Tuhan itu berikan kesembuhan buat suaminya Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang suka loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu Maria tetap percaya Bapak Ibu, apapun ini krisis Bapak Ibu, secara manusia kan krisis ya. Bagaimana kalau dia akan meninggal, bagaimana kalau tapi hari ini Tuhan mengingatkan dalam hidup kita. Ayo kita mau kita contoh itu tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu. Di mana ya toh kalau kita melihat Ayub itu punya masalah apapun Bapak Ibu. Tetapi saya melihat kenapa Ayub itu bisa lewati krisis Bapak Ibu. Ternyata dia punya iman. Penting ini iman Bapak Ibu. Tidak bisa enggak ya. Yaitu apa? Dia katakan yaitu kalau Tuhan menetapkan, Tuhan pasti menyelesaikan. Dan saat itu apa yang dilakukan oleh Ayub lagi Bapak Ibu. Dia campur perkataan. Ingat Bapak Ibu, berapa banyak engkau seringkali krisis tidak pergi-pergi dari hidup kita. Ya, karena apa? Perkataan kita ini. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan sudah bilang hidup dan matimu dikuasai tidak. Padahal kita sudah doa, kita sudah berdoa, tapi kok gini terus ya? Mana katanya aku didoakan begini begitu, haleluya. Tapi kok gini, haleluya. Hati-hati loh perkataan. Gema itu yang terakhir Bapak Ibu. Kalau saya katakan kok gini ya, gemanya apa? Kok gini ya, haleluya. Banyak orang yang tidak lepas dari krisis. Karena tadi Bapak Ibu perkataan tadi Ayub, dia bilang aku cabut perkataanku. Mau nggak Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Ayub sungguh dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dia lebih lagi mendoakan seberapa banyak kalau kita ini hadapi krisis, kita tidak akan mendoakan orang lain. Mau kiri kanan, waktu punya masalah banyak doakan orang lain kan? Haleluya. Oh iya Bu, ya, tapi sedikit ada yang ngomong begitu ya toh. Tapi ingat Bapak Ibu, ya toh, yang pertama itu doakan orang lain Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan tidak mau utang sama kita. Amin. Apa yang kau tabur kau akan terima. Itu janji Tuhan di Yakobus 16. Akhirnya yaitu apa? Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya Bapak Ibu. Akhirnya diberkati 2 kali lipat. Hari ini itu kasih loh Bapak Ibu. Ya, orang yang mendoakan orang lain engkau sedang yaitu apa? Engkau sedang menabur kasih. Orang yang menabur kasih itu kekal. Buat apa saat ini? Kalau kita saat ini Bapak Ibu ya, kita itu nabung Bapak Ibu, nabung uang kita. Mati tidak kita bawa, tapi oleh kiri kanan nabung kasih. Amin Bapak Ibu, itu akan kekal selamanya. Doakan orang lain, ya itu yang Tuhan mau dari kita. Ya, engkau akan terima apa yang saat ini seperti yang kau doakan. Nah, Ayub itu terima akhirnya berkat, dia lepas dari krisis Bapak Ibu yang padahal dagingnya dia tuh sudah tidak ada lagi. Kelihatan Tuhan. Secara manusia sudahlah, ya kekayaannya habis, anaknya pun sudah tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi ingat Tuhan sanggup Bapak Ibu lewati krisis. Yang luar biasa lagi sama Bapak Ibu, hari ini engkau diizinkan Tuhan lewati masalah apapun. Contohnya apa? Saya melihat Gideon ini Bapak Ibu ya, mungkin engkau saat ini lumpuh ya, tapi kan Gideon dalam peperangan. Mungkin engkau saat ini sedang berperang ya, atau menghadapi apapun dalam pekerjaanmu, di dalam apapun keuanganmu Bapak Ibu. Gideon ini waktu peperangan itu Bapak Ibu, waktu perang dia tidak punya Bapak Ibu ya, atau apapun saat ini untuk yaitu apapun makanan, bahkan uang tidak punya. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap Bapak Ibu, dia tahu Bapak Ibu, dia tidak menyerah. Yaitu apa? Dia karena apa? Dia katakan ada Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, engkau hadapi masalah apapun, kau katakan mungkin aku tidak punya apa-apa, tapi oleh kiri kanan engkau punya Tuhan. Itu lebih dari hidup, lebih dari segalanya loh Bapak Ibu. Benar. Itu membuat engkau akan terima hidup kekal, akan membuat engkau terima berkat-berkat yang luar biasa, yang manusia tidak bisa membeli. Engkau bisa karena Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lalu sampaikan itu dalam hidup kita. Ini yang dialami oleh siapa Bapak Ibu? Gideon itu ya toh, sungguh luar biasa. Akhirnya yaitu apa? Dia iya akan ada Roh Kudus dalam hidupku, ada Tuhan dalam hidupku. Kan dia pasti yang memberikan hikmat. Dia memberikan saat itu buat kita perlu Bapak Ibu hikmat dari Tuhan, akal budi dari Tuhan. Ya, jadi tetap libatkan Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita melihat yaitu apa? Dia tidak mau pandang yaitu apa keadaannya, tapi dia mau pandang itu dalam hidupku ada Tuhan. Akhirnya ada jalan keluar. Dia menang hadapi musuhnya Bapak Ibu. Kemudian Tuhan mau sampaikan pada kita saat ini yaitu siapa? Paulus. Mau sedang melayani Tuhan. Berapa banyak orang tidak mau melayani Tuhan? Karena buat apa? Melayani banyak gesekan, melayani banyak tantangan. Ingat Bapak Ibu,
Coba Bapak Ibu rugi kalau nggak melayani ya. Kan apa? Melayani tidak melayani mulai kiri kanan sama kok ada masalah kan? Haleluya. Kalau kita melayani enak Bapak Ibu. Engkau adalah ya Tuhan katakan banyak janjinya Tuhan melayani itu Bapak Ibu. Kalau engkau ya ingin jadi besar, pastilah omsetmu kepingin jadi besar, pasti semua orang begitu ya. Order kita semakin ya bertambah-tambah atau apapun Bapak Ibu yang kita dipakai jadi ini jadi itu. Tapi Tuhan bilang ya orang yang melayani Tuhan, orang yang jadi pelayan kata Yesus Bapak Ibu, engkau akan jadi terkemuka, engkau akan jadi besar. Yang sudah katakan amin. Jadi kuncinya Bapak Ibu melayani Tuhan itu penting sekali bagi kita. Saya melihat kalau sudah melayani ada masalah, jangan patah semangat, jangan menyerah. Rasul Paulus Bapak Ibu dia melayani, selalu Tuhan itu bertanggung jawab. Karena Tuhan bilang di dalam Matius 3, ya Tuhan katakan Bapak Ibu, ya ayat yang ke-18 Bapak Ibu Tuhan sudah bilang orang yang melayani Tuhan Bapak Ibu ya, Tuhan itu katakan sebagai anak yang dikasihi Bapak Ibu. Tuhan katakan itu dalam kehidupan ya kita Bapak Ibu, sebagai anak yang melayani yang dikasihi oleh Bapa Bapak Ibu. Apa yang dia itu dilakukan oleh Paulus itu Bapak Ibu sungguh-sungguh dijamin oleh Roh Kudus luar biasa. Dia alami krisis, dia mau apa itu, dia tuh bayangkan ya kalau dia itu kan dipagut ular, bayangkan itu kalau dipagut ular pasti orang bisa mati. Tapi tahu nggak, Paulus tidak Bapak Ibu. Karena ingat Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ya, krisis apapun saat engkau itu sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, engkau akan kuat, engkau akan tadi menang. Yang sudah katakan amin. Engkau akan sembuh Bapak Ibu, akan pulih hadapi apapun tidak ada membahayakan ya. Kita itu bersyukur ya punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau mau katakan lagi dalam kehidupan kita ya, saya melihat krisis itu jangan dilihat dari segi negatifnya. Berbeda ya. Kalau orang alami krisis, alami kesulitan, alami kesukaran, jangan lihat negatifnya Bapak Ibu. Karena selalu dibalik ya masalah, kesulitan, krisis yang kita hadapi, selalu dibalik itu ada berkat yang Tuhan berikan, ada segi positif yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Saya melihat itu selalu Bapak Ibu ya toh. Saya melihat orang tadi seperti sampai itu namanya Ayub. Nah ini seperti Yusuf Bapak Ibu. Yusuf ini dia diangkat jadi orang nomor 2 loh di Mesir. Itu sangat manusia tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup lakukan. Kita mau pandang segi positifnya, sudahlah. Kalau lewat masalah apapun, Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Jangan engkau berkecil hati Bapak Ibu. Karena di balik masalah itu, saya melihat Bapak Ibu ya Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Saya melihat saat dia tahu ada orang Bapak Ibu ya saat itu apa ya dia ini alami Bapak Ibu ya suami dia ini punya alami masalah krisis. Suaminya ini yaitu apa minta dia tuh menuntut cerai Bapak Ibu, menuntut cerai. Kemudian dia bilang saat ini ya cerai, semua barang-barangnya dia yang pakai pengacara Bapak Ibu, semua yang dia punya kekayaan, yang kaya Bapak Ibu ya, punya kekayaan ya tuh semuanya jadi miliknya dia, cuma istrinya dikasih satu Bapak Ibu, satu rumah saja ya, satu rumah. Apa yang terjadi padahal anaknya 2 Bapak Ibu. Terus bagaimana? Terus dia tahu waktu berdoa tanya sama dia tahu Roh Kudus itu gimana, apakah saya cerai? Tidak boleh. Terus dia minta cerai, saya harus gini, tidak usah. Jangan, pertahankan. Percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang bertahan diselamatkan. Amin. Itu janji Tuhan. Matius 24 ayat 13. Agar dia percaya Tuhan. Tiba-tiba jangan takut, sudah percaya nanti itu akan diberikan kepadamu semua. Yang secara manusia itu tidak mungkin ya Bu. Dia pakai pengacara, haleluya ya. Kalau saya dengar dia tahu dia ini alami itu banyak proses itu yang dia hadapi. Tapi saya tetap bilang percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau akan terima upah, engkau akan lewati krisis apapun. Dan akhirnya apa? Betul ya, janji Tuhan dikenapi. Suaminya ya nanti kau akan lihat suamimu akan diubah, suamimu akan kembali itu kepadamu. Betul. Suaminya tiba-tiba kan dia itu kan mau menikah dengan orang cungkok. Akhirnya dia ditinggal sama orang cungkoknya. Haleluya. Tuhan sanggup lakukan yang luar biasa. Akhirnya apa? Yang barang-barangnya banyak yang dibawa Bapak Ibu. Ya loh. Apa yang terjadi? Ibu ini ya toh, saya pas waktu itu pelayanan di perusahaannya ya toh, pasien Tuhan itu baik.
Saya juga kaget ya, saya habis khotbah begini di perusahaannya tiba-tiba ya tuh sudah selesai doakan Bapak Ibu. Saya kaget ya tuh saya dipanggil, Bu, ini gimana? Kenapa saya bilang gitu? Kok kayaknya ketakutan semua ini satu keluarga ini. Kenapa saya bilang gitu? Itu Bu suruh saya datang, haleluya, Papa datang Bu, Papa datang, gimana ya Bu? Jadi terimalah, haleluya saya bilang. Terima, Bapak tidak mau saya bilang. Akhirnya Bapak Ibu, ya tuh dibukakan Bapak Ibu, diterima, itu maksudnya masuk ke itu tadi ya, ruang yang ibadah itu Bapak Ibu. Kemudian masuk terus dibawa ke ruang ini ya, ada ruang meeting itu Bapak Ibu. Kemudian masuk di situ Bapak Ibu ya, saya melihat sungguh luar biasa ya, ada pelepasan, kemudian ada pemulihan terjadi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yaitu suaminya katakan, aku mau kembali. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mudah buat Tuhan untuk melepaskan. Bayangkan itu sebenarnya dia tinggal di Tutuk Palu Bapak Ibu, tinggal minggu depan. Kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi ingat ya, engkau pasti lewati krisis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada darah Yesus dalam hidup kita. Ada roh Allah yang besar dalam hidup kita. Ingat orang Israel, kita ini kan dia tahu orang-orang Israel secara rohani Bapak Ibu. Orang Israel secara rohani ada tanda di dalam apa? Rumahnya. Ada tanda apa? Darah. Berarti dalam hidup kita ada siapa? Yesus. Darah Yesus. Darah anak domba Bapak Ibu. Oleh kiri kanan lewat. Amin. Krisis, kesukaran, kesulitan apapun lewat. Sementara orang Mesir, jangan melihat dia tuh orang Mesir, kok orang Israel yang juga katakan amin. Ingat Bapak Ibu, orang Israel secara rohani engkau terima Bapak Ibu, yaitu tadi ada sungguh-sungguh luar lewatan semua Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Suaminya ya toh katakan Bapak Ibu luar biasa. Dia itu ngomong Bapak Ibu, hartanya semua yang dulu mau dibawa dia, maksudnya mau ya toh dibuat ini ya lari sama wanita itu Bapak Ibu, dikasihkan semua sama istrinya. Setelah itu Bapak Ibu, seminggu kemudian suaminya sakit, haleluya, akhirnya meninggal, haleluya. Mulai dikatakan happy ending seperti sinetron. Terus ya, saya kalau doakan orang-orang kayak sinetron ya. Tapi itu memang betul ada loh Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu kita bagi begini, kita responi perkataan Allah. Yusuf juga alami masalah Bapak Ibu, tapi kita lihat segi positifnya saja. Ibu ini Bapak Ibu, keluarga ini ya toh, dia semakin sungguh-sungguh itu. Dia dulu bilang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ya toh, dia tidak pernah muji nyembah Tuhan, tidak pernah. Tapi saya melihat ya toh, apapun yang tidak biasa, lewat masalah, lewat krisis, lewat kesulitan, engkau akan jadi luar biasa. Amin. Engkau akan jadi biasa bersama Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, aduh rugi kita Bapak Ibu. Dia sumber berkat tadi loh, ya toh, kita sudah memuji Tuhan dari awal sampai sebelum firman ini sungguh luar biasa. Mari kita responi perkataan Allah ini. Terima kasih Tuhan. Yusuf Bapak Ibu, dia diangkat, dia jadi berkat yang luar biasa. Engkau lewat masalah juga engkau akan diangkat oleh Tuhan. Jadi berkat Bapak Ibu, engkau akan dipakai mendoakan orang lain. Engkau akan jadi krisis solver Bapak Ibu. Engkau bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan tepat Bapak Ibu. Karena ingat, engkau selalu mengandalkan Tuhan, engkau pernah ditolong Tuhan. Terus imanmu akan tetap kepada Tuhan itu, tidak akan sia-sia, pasti jadi dalam kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kurang kasih kelawat Tuhan. Terus oleh Ibu, jangan kau diam, jangan kau menyerah. Yang hari ini kau sedang tadi datang ke tempat ini kau menyerah. Masa bisa, mana mungkin, terus bagaimana ini? Mudah Bapak Ibu, saya melihat orang terikat utang, Tuhan sanggup lakukan, Tuhan sanggup apapun Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, Tuhan kirimkan malaikat untuk menolongmu. Waktu engkau sudah melakukan bagianmu, berdoa, mendekat kepada Allah, tidak akan sia-sia. Berapa kasih tetap mengenal Tuhan Bapak Ibu. Sikira wala-wala sikira akan muncul seperti fajar. Kira engkau tidak akan dalam kegelapan terus, tapi akan muncul seperti fajar. Pasti akan menyingsing dalam hidupmu. Kita Bapak sikira wasanya adalah terang itu. Dia adalah jalan kebenaran itu, dia jalan keselamatan. Dia membela-mu, dia adalah kebenaranmu. Kita Bapak syakala wala syara wala syara wala basakala basakala ya basakala basakala ada Allah dalam hidupmu. Jangan kau lupa aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu.
aktifkan banyak malaikat. Jangan kau biarkan engkau diberikan anugerah, engkau diberikan kasih karunia. Jangan kau sia-siakan kasih karunia anugerah yang limpah dalam hidupmu. Karena Yesus engkau hidup dalam kasih karunia Allah yang tak layak dilayakkan, yang tak bisa jadi bisa. Oh, terima kemurahan Tuhan, terima anugerah Allah yang limpah. Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan. Yesus, Roh Kudus seperti waktu kau berkreasikan seperti itu, waktu kau perkatakan, oh lama-lama saja, lama-lama sih, dia bekerja, oh lama-lama sefirman jadi, oh yang sedang dalam hidupmu, kira lama-lama saja, lama-lama sih, Yesus, syukur, kira masih kau tidak sendiri lagi bersama Roh Kudus, dia sanggup merawat setiap kaya, dia mencukupkan keperluanmu, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Nisi, dia sangat panji keselamatanmu. Thank you Lord. Jangan kau diam, terus deklarasikan setiap apapun yang Tuhan sudah janjikan, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terus harus deklarasikan bahwa kita semua adalah anak Allah. Dia anak-anak kasih, orang kasih kasih bersama dari Tuhan diselamatkan. Orang kasih kasih aku dipulihkan, aku disembuhkan. Masih ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan, bulan ini Tuhan, minggu ini Tuhan, minggu yang luar biasa Tuhan, bulan yang luar biasa, beda dari bulan lalu, beda dari minggu lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau setiap pagi rahmat baru, oh setiap minggu janji-Nya dan Allah terjadi dalam hidup kami. Oh rasa berkati hari, oh kalau minggu berkati minggu, bulan berkati bulan. Setiap waktu selamanya Tuhan, kita lama-lama tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Rasakan Kau tambahkan keadaan kesulitan, keadaan kesukaran, semakin kasih karunia melimpah Kau tambahkan buat kami Bapa. Terima kasih janji dan amin dalam hidup kami Bapa. Yakobus 4 ayat 6a Bapa. Lapang aku rawat jikamu mau terus bersamamu Bapa. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup percaya dengan sayapmu, bukan berbanding bersamamu. Aku menang. Kau belum raja wali terus, tapi apa kau
Terima kasih Bapak kami angkat tangan Bapak sekali berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan yaitu Rawasi kami berdoa Tuhan kami biasa itu Tuhan kita berdoa kami harus berikan kepadamu anakku kasih karunia Allah terus limpahkan dalam kehidupanmu anakku. Terima suki mata kasih Allah akan menjadi berkat luar biasa. Kita semua diberi kuasa oleh Allah. Setiap langkah-langkah jejakmu jadi berkati dan mengeluarkan nama itu anakku. Inilah anakku bersih. Kakimu akan lihat itu anakku terus bersih. Boleh di dalam nama Yesus. Maka lihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Inilah anakku bersih. Selalu ada jalan yang Allah berikan di dalam kehidupanmu anakku. Apa yang saat ini menjadi kurawat kesin waktu kamu melakukan untuk Allah anakku, apa yang di belakangmu Allah sudah lakukan, anak-anakmu, menantumu, cucu-cucumu, terima kuasa kemuliaan Allah dari saksi-saksi Allah yang luar biasa. Aku akan melihat itu anakku terus kepercayaan Allah berikan di dalam kehidupanmu itu anakku. Terus sampai hari tuamu nggak akan tetap dipakai oleh Allah. Itu akan beda dari orang-orang yang lainnya. Kau akan beda di teman-temanmu yang lainnya. Kau akan beda dari saudaramu yang lainnya. Itu anakku inilah anakku kebaikan Allah luar biasa. Mazmur 118 urus ayat 5 ayat 14 dan ayat 23 itu anakku. Terima itu anakku suci watasin dan satu dikasih Allah menopangmu. Kesehatanmu ditopang, kakimu ditopang oleh Allah, pelayananmu ditopang oleh Allah, anak-anakmu mantu cucumu terima topangan Allah yang luar biasa. Mazmur 41 ayat 13. Bapak kami angkat tangan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan pelan-pelan menepatkan Tuhan segera bersyukur. Kita Papa Tuhan terus setiap perkataan-perkataanmu juga anakku terus diberi kuasa oleh Allah. Terima terus perkataan kehidupan itu yang Allah terus berikan kepada anakku. Menolong banyak orang itu anakku yang luar biasa. Amsal 18 ayat 20. Terima urapan ia limpahkan dalam kehidupanmu, anak-anakmu juga yang akan terima prestasi-prestasi yang luar biasa, akan terima beasiswa yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau akan lihat itu anakku, Allah yang dahsyat yang Allah akan kerjakan. Terima, anak-anakmu akan saat ini akan dipakai oleh Allah memperlengkapi pelayananmu yang luar biasa. Istrimu juga anakku, engkau akan melihat itu anakku. Terima anakku, talenta-talenta yang sudah Allah berikan itu anakku. Lekesun, Allah akan melakukan yang luar biasa. Lihat anakku akan terus ditambahkan dengan saat ini anakmu, istrimu menjalankan itu. Terima ini anakku, suci ya Yesus. Roh Kudus Purnawata Tuhan, urapi hamba-Mu juga Tuhan, untuk hamba-Mu Tuhan, saat ini Pak Ari dan Bu Yuli Tuhan. Terima anakku, Papa we the sign. Enak beda Tuhan, kurang kasih. Engkau juga akan lihat anakku terus berkesan, kesungguhanmu, kerendahan hatimu itu terus diperhitungkan oleh Allah itu anakku. Sikilawa semakin terus melompat kepada Allah. Engkau akan terima ketenangan dari Allah itu yang luar biasa itu anakku. Engkau akan terima kelimpahan kasih dari Allah yang luar biasa itu anakku. Kasih Allah membuat saat ini pekerjaanmu diberkati luar biasa. Engkau akan lihat itu anakku yang tidak pernah engkau pikirkan. Terima itu anakku sukses akan dipertemukan oleh orang-orang yang tidak pernah engkau duga-duga itu anakku. Ada order-order yang luar biasa Allah akan kerjakan itu anakku. Terima itu anakku. Sukilah Allah terus percayakan itu kepadamu yang luar biasa. Jalanmu saat ini kurisin, alami saat ini terus anakku, kelancaran yang luar biasa. Terima itu anakku bersih. Bahkan sampai anak-anakmu juga terima diberkati oleh Allah. Terus juga akan terima prestasi. Anakmu akan terus ditinggikan oleh Allah, dipromosikan. Dia akan dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa. Setiap apapun menang luar biasa. Terima, bukan cuma anakmu yang pertama saja, tapi anakmu yang kedua juga. Engkau akan melihat anakmu, lihat mulai tahun ini sesuatu yang akan kerja
buat anak-anakmu itu anakku. Engkau akan melihat itu anakku, terima anakku, semakin engkau peka itu untuk dengar suara Allah, terima. Karena apapun selalu bertanya kepada Allah Roh Kudus anakku, tidak akan sia-sia. Engkau akan lihat anakku, lihat bulan ini kau ada jawaban-jawaban yang luar biasa. Allah akan kerjakan dalam kehidupanmu anakku. Terima anakku. Inilah kemurahan-kemurahan Allah. Inilah anakku, terus anakku rawat kasih berkat-berkat Allah yang luar biasa limpahkan dalam hidupmu itu anakku. Amsal itu anakku, suku kesin 10 ayat 28 itu anakku. Yesaya itu anakku, rawat kasih lakukan itu dalam kehidupanmu. Yesaya 26, boleh kasih kesuatu anak belum kasih, boleh kasih ayat 4 dan ayat 12. Pekerjaan apapun secara rohani dan secara jasmani diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang melayani engkau Tuhan. Sikil kurrawasi terus kurrawapasum. Apapun itu anakku yang saking kurrawapasi kelasin. Terus anakku dasu imanmu itu yang membuat engkau terima upah dari Allah. Apa yang saat ini engkau doakan bersama istrimu jadi yang luar biasa. Engkau akan melihat itu anakku. Terima terang Allah itu anakku di dalam kehidupan sampai untuk rumahmu itu anakku. Terima anakku. Anakmu juga engkau akan melihat itu anakku. Lihat anakku, dia beda dari anak yang lainnya yang luar biasa. Inilah kasih karunia Allah. Bahkan sampai waktu pertumbuhannya, bahkan sampai sekolah-sekolah yang luar biasa. Engkau akan melihat Allah yang akan melakukan itu anakku. Lihat anakku, dia meskipun mulai kecil, dia akan terima juga beasiswa-beasiswa dari Allah yang tidak pernah engkau pikirkan itu anakku. Terima anakku. Inilah jaminan dari Roh Kudus limpahkan dalam kehidupan keluargamu yang luar biasa itu anakku. Bahkan dikenyangkan dengan kebajikan Allah yang luar biasa itu anakku. Di dalam nama Yesus Mazmur 90 ayat 17 itu. Terima kasih jemaatmu yang tekun setia Bapak. Hari ini kami pulang, kami terima Tuhan berkat daripadamu. Dan hari ini Tuhan Bapamu akan saat Tuhan anak-anakmu menabur tempat ini tidak akan sia-sia. Pekerjaan mereka kau berkati, keuangan dipulihkan Tuhan. Engkau membalikkan keadaan anak-anakmu yang saat ini Tuhan. Apapun yang tidak baik sudah kau balikkan hari ini Tuhan. Firman-Mu kebenaran itu membalikkan keadaan kami. Yang sakit sembuh, yang terikat utang dilepaskan, yang kalimat saat bulan keluar, dan kami terima ketika bersukacita daripadamu. Yang buruk dirubah jadi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih punya Bu Gona buat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, buat doa yang disampaikan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Cuma setengah yang bilang amin. Yang diberkati katakan amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan berdoa untuk persembahan yang diberikan. Bapa dalam surga, hamba berdoa terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah benih ini tertabur di tanah hati yang baik, dan oleh sebab itu berkatilah setiap umat-Mu yang menerima dengan hati yang baik, sehingga tanah ini menjadi subur, kemudian menghasilkan buah-buah kebenaran berlipat-lipat kali ganda, 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkatilah keluarganya, berkatilah masa depannya, berkatilah pelayanannya, berkatilah segala sesuatu yang dikerjakan. Biarlah Engkau tambahkan pengurapan hikmat yang ada daripada Tuhan adanya. Engkau memberkati. Kami percaya, beri kekuatan kesehatan, sebab masih ada tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan selalu dalam kehidupannya. Kami memberkati Ibu Bonang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga kami memberkati setiap persembahan yang akan diberikan, setiap mata keuangan yang akan dipersembahkan, berlipat-lipat kali ganda. Apapun yang mereka beri dengan kerelaan dan sukacita untuk kerajaan surga. Kami percaya bahwa PD Galilea Ministry adalah pelayanan tanah yang subur untuk mengelola keuangan yang ada penuh dengan tanggung jawab, supaya semua yang dipakai, semua yang diterima bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, pelebaran kerajaan surga di muka bumi lewat PD Galilea Ministry. Kami melepaskan berkat yang terbaik. Tuhan tuntut berapa yang harus kami beri, dan biarlah kami memberi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita memberi. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat memberi. Terima kasih sekali lagi Bu Gona. Tuhan balas memberkati. Pengumuman minggu depan, bagi Anda yang akan menabur, memberi persembahan di online, Anda bisa menabur persembahan di nomor rekening BCA 67507700612 67507700612 atas nama Bu Lu Lia Puspita. 67507700612
612. Minggu depan kita akan dilayani pada hari yang sama, jam yang sama, tempat yang sama, tanggal yang berbeda, tapi dilayani oleh Pastor Melvin Davis. Tuhan memberkati buat semua persembahan yang Anda beri. Sementara Anda menabur, mari kita siapkan hati kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari sekali lagi. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu, aku. Oh sudah, mari kita bangkit berdiri. Bersamamu, bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu, aku menang. Bersamamu, Tuhan, bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu, aku menang dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu, aku menang dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu, aku menang. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, menyembuhkan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa dalam surga, kami percaya di akhir dari ibadah kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan, diutus untuk membawa hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Dan lewat hidup kami ada hidup-hidup yang dirubahkan, sebab kami sudah lebih dirubahkan dalam hadirat Tuhan. Lewat hidup kami ada
ada orang-orang yang disembuhkan, sebab kami sudah lebih dulu disembuhkan dalam hadirat Tuhan. Oleh dalam hidup kami ada orang-orang yang dilepaskan dalam setiap belenggu mereka, sebab kami sudah lebih dulu dilepaskan belenggu kami dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya hari ini ada kemenangan, hari ini ada kelepasan, hari ini ada penghiburan, hari ini ada mujizat, hari ini ada kesembuhan, hari ini ada terobosan, hari ini ada sukacita, hari ini ada damai sejahtera. Sebab kami berjumpa dengan Tuhan, kami berjumpa dengan Yesus yang empunya kerajaan surga, pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta, yang maha kuasa di atas segala-galanya. Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang perkasa, Yesus yang mulia, Yesus yang ajaib, Yesus yang menang, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan membangkitkan kami dengan Roh-Mu yang sama. Oleh sebab itu jamaah, semua yang mati hidup kembali, keuangan yang mati hidup kembali, keluarga yang hancur dihidupkan kembali, masa depan yang mati dihidupkan kembali, pengharapan yang mati dihidupkan kembali, iman yang mati dihidupkan kembali, sukacita yang mati hidup kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah dua tanganmu, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, pengurapan daripada Roh Kudus turun dalam hidup setiap Anda dan saya, mulai daripada pagi siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di bawah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih saya kali lagi. Terima kasih. Luar biasa mendengar mau mendoakan yang kita, tapi saya minta tertib ya, tertib hormati hadirat Tuhan, tetap hormati hadirat Tuhan. Kita berdoa, jangan bicara-bicara, hormati hadirat Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Tony.